Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini, tepat pada malam Sabtu. Di malam hari ini yang akan kita kerjakan adalah memperbaiki sebuah perangkat komputer yang kasusnya ini perangkat komputer yang akan kita perbaiki yaitu CPU-nya yang kita perbaiki, yang kasusnya adalah nyala, kipas terputar, namun tidak ada tampilan di layar monitor, tidak ada tampilan Windows, dan tidak ada tampilan sistem BIOS. Ya, kalau kasus seperti ini, teman-teman, itu jangan kita panik. Ya, kasus seperti ini biasa itu memori RAM-nya ini, memori RAM-nya debu. Kita perbaiki memori RAM-nya, kita kasih bersih memori RAM-nya dengan ini namanya penghapus karet. Kita kasih bersih di bagian kuning-kuningnya ini, ya, yang strip-strip kuningan itu kita kasih bersih dengan penghapus, ya. Setelah itu kita pasang. Jika kita hidupkan kembali CPU-nya masih tetap layarnya gelap, itu berarti bukan di RAM-nya. Kita coba cek lagi di prosesor, ya, ini prosesornya. Ya, prosesornya itu terletak di kipas, di bawahnya kipas ini yang dinamanya prosesor, ya. Ya, kita bersihkan prosesornya, dibuka, ini bautnya ini dibuka semua, kita buka, kita ganti dengan pasta yang baru, ini namanya pasta. Ya. Pasta ini fungsinya adalah untuk menabung panas, lalu mentransfer panas itu melalui saluran ventilasi udara, ya. Itu fungsinya pasta itu, ya. Sangat berperan penting juga di bagian perangkat komputer, ya. Setelah kita kasih bersih, kita pasang lagi memori RAM-nya semua, kita kasih nyala, masih tetap lagi tidak tampilan Windows di layar monitor, itu kemungkinan besar terjadi pada aliran listrik dari power supply-nya. Ini power supply-nya. Ini yang saya sudah buka dari CPU ini, saya sudah buka. Ya, ini CPU-nya. Power supply-nya ini. Power supply-nya ini saya sudah buka. Dan ternyata saya coba kipasnya itu terputarnya pelan sekali. Artinya dia tidak bunyi masuk ke sistem Windows-nya. Jadi kalau biasanya kalau masuk itu dia terputar kalau bunyi begitu berarti masuk ke perangkat komputer sistem Windows-nya, ya. Tapi kalau dia bunyi pelan-pelan itu tidak, sudah kalah power supply-nya sudah kalah, ya. Bisa kita perbaiki power supply-nya, itu ada alatnya alatnya di dalam sini, yang ini. Kita bisa ganti saja, ada dua itu kita ganti. Namun keterbatasan alat yang kita miliki, yang saya miliki, jadi saya beli yang baru saja, ya, agar tidak merepotkan, karena alat saya tidak lengkap, ya. Ini saya beli baru ini alat ini CPU power supply yang barunya. Ini power supply yang baru yang saya baru beli di
wattnya itu muatnya 550 watt ya. Acer sesuai dengan tipe CPU nya Acer juga. Ini Acer ya, Acer ya. Oke, yang kita perbaiki, kita ganti, kita akan buka bersama, lalu kita ganti power supply nya, kita pasang kembali ke sini ya. Kita pasang kembali ke sini, kita pasang kabel-kabel fleksibelnya ini, kita pasang semua. Nah, kita pasang semua nanti di mainboardnya ini. Nanti kita pasang semua di sini. Kita pasang semua. Nanti setelah pasang baru kita lihat hasilnya bagaimana ya. Oke. Untuk itu kita next dulu. Kita pasang. Ya baik teman-teman sekalian, ini power supply yang baru yang tadi saya kasih lihat. Ini yang baru telah saya pasang, tapi yang belum saya pasang ininya ya. Kabel-kabelnya ini yang akan saya pasang sesuai dengan fungsi dan tempatnya masing-masing. Kalau yang ini di sini ya, yang ini. Nanti yang ini ya, ada yang lari ke sini, yang ini nanti ada yang lari ke sini, ini dengan di sini. Nanti yang merah ini RAM-nya di sini, harddisknya di sini, sama ini DVD room-nya ini juga yang di sini ya. Oke, kita pasang dulu. The next. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini saya sudah pasang dengan yang baru. Nah, ini. Saya sudah pasang dengan yang baru. Kabel-kabelnya saya sudah pasang sesuai dengan fungsinya masing-masing dan terang ya. Nah, ini. Saya sudah pasang semua saya sudah pasang. Kabel audio, kabel USB dan lain-lain saya sudah pasang semua ya. Ini saya sudah pasang semuanya ini kabel listrik. CPU nya saya sudah pasang, monitornya ini saya sudah pasang juga, ini HDMI nya saya sudah pasang semua, ini saya sudah pasang, monitornya juga saya sudah cok sini, speakernya juga sudah semua saya sudah pasang. Dan kita coba bersama apakah kira-kira berhasil apa tidak. Kalau berhasil dan monitornya nyala, berarti kerusakannya terletak pada power supply. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berfungsi dengan normal ya. Kita tekan tombol powernya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lihat ke monitornya. Ya, alhamdulillah monitornya nyala, pertanda bahwa kerusakannya terletak di power supply. Dan alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik ya. Sudah masuk ke sistem Windows, semua sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah ya. Semua sudah berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu semua, Bapak Saudara semua,
kakak dorang, om dorang yang punya laptop, komputer yang bermasalah, hubungi saya langsung saja di Facebook yang tadi lagi live, dan insya Allah kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama belajar ya. Sudah jadi. Oke, coba kita tes audionya, kira-kira berfungsi apa tidak. Kita coba. Kita coba kira-kira berfungsi apa tidak audionya. Ya, alhamdulillah ada suara. Ya, alhamdulillah. Jadi audionya sudah berfungsi dengan normal, wifi-nya juga sudah berfungsi. Terima kasih. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, sudah berfungsi dengan normal. Dan yang lama, power supply yang lama ini masih bisa berfungsi. Dalam arti kita bisa perbaiki kembali dengan ganti tabung 2 di dalam ini. Kita simpan, insya Allah nanti ada alatnya, baru kita ganti ya. Dan selanjutnya kita akan tutup kap-kapnya ini, tutup semua dengan rapi. Kita menyimpan ruangan dengan rapi, dan kita coba ulang nyala apa tidak. Oke, the next. Baik, teman-teman sekalian, komputer yang kerusakannya power supply, kerusakan di CPU, yang telah tadi saya sudah coba, alhamdulillah berhasil. Saya sudah menyimpan di ruangan semua, sudah menyimpan semua ruangan bersih. Kita sudah kembalikan perangkat komputernya sesuai dengan kedudukannya semula. Dan di sini kita lihat lampu monitornya nyala, dalam arti aktif. Sekarang coba kita tekan tombol power pada CPU. Mencoba lagi. Ya, nyala. Kita menunggu. Ya, oke, baik. Alhamdulillah berfungsi dengan normal. Namun di sini ada keterangan seperti ini. Maka kalau keterangan seperti ini menandakan bahwa baterai CMOS-nya perlu ada setelan di dalam sistem BIOS. Setelannya di sini maksudnya harus sistem BIOS-nya itu baterai CMOS-nya itu harus berfungsi dengan Windows yang digunakan. Ya, coba kita di sini, kita kalau seperti ini kita tekan F2. Ya, sudah muncul di sistem BIOS. Kita tekan kanan, lari ke boot. Ya, ini boot. Ini boot ya. Awalnya di sini, di main. Awalnya di main, kita lari ke boot. Boot ini. Kita pilih Windows 8.x, kita gantinya itu tekan enter. Kita
arah panah ini kita naik ke Windows 7 or other OS ini kita pilih, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita tekan F4, save and exit ya. Save and exit, keterangannya yes, kita tekan enter lagi sekali ya. Kita menunggu sampai masuk ke sistem Windowsnya ya. Sudah ada lambang atau logo Windows. Loading, ini loading, tandanya berhasil. Berarti malam ini kita begadang tidak sia-sia ya. Kita lihat di bawah CPU-nya, artinya kita lihat keadaan power supply yang baru. Nah, ini power supply yang baru, lampunya berwarna-warna ya, bagus. Oke, kita menunggu. Ini pertama sekali dia masuk ini memang begini agak lama. Nanti kalau sudah 1-2 kali sudah cepat ya. Kita menunggu. Ya, ternyata proses masuk ke Windows selama ini karena update your system. Dia update dulu sistemnya sampai 100% baru bisa masuk ke Windows. Kalau biasa seperti ini kita kasih otomatis update pada Windowsnya ya. Kita kasih otomatis aktif pada Windows, jalan Windowsnya. Jadi untuk yang saya sarankan, setiap Windows yang Bapak Ibu pakai, baik Windows 7, Windows 8, Windows 10, itu setelannya dikasih aktif Windows update-nya ya. Karena setiap bulan itu pasti ada pembaharuan sistem Windows. Kalau kita tidak kasih aktif, nanti efeknya itu lari ke sistem kinerja pada Windows itu sendiri ya. Faktornya Windowsnya lalu, loadingnya lambat karena Windowsnya tidak terupdate. Kita sambil menunggu ya. Ini sudah mau finish. Sambil menunggu, coba kita lihat sudah 100% update. Your system ini sudah 100%. Kita menunggu tidak proses.
kita menunggu sampai updatingnya 100% itu sudah normal. Ini baru dia masuk ke Windows nanti. Oke, ini setelah 100% akan muncul seperti ini. Kita menunggu restart. Kita menunggu. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika laptop atau komputer kita terhubung otomatis ke internet atau wifi, dan di Windows-nya itu Windows update-nya itu otomatis, nanti suatu waktu kita kasih menyala laptop atau komputer akan muncul seperti ini. Dari 1% sampai 100% itu kita biarkan saja, karena itu dia lagi mengupdate pembaharuan sistem Windows. Jadi kita menunggu saja, nanti dengan 100% itu akan muncul tampilan Windows. Ya, ini sudah muncul. Welcome. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, inilah hasil perbaiki CPU kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai, dan kita sudah atur posisinya kembali semula seperti biasa. Dan yang terakhir, kalau kasus yang seperti kerusakan seperti ini hanya 3. Kalau kita kasih nyala kasusnya itu, kalau kita kasih nyala CPU-nya tapi layar monitornya itu gelap, tidak ada tampilan Windows, kasusnya hanya 3. Cek memori RAM, kasih cabut memori RAM, kasih bersih memori RAM, pasang tidak nyala lagi, buka prosesor, ganti pasta, pasang kembali, kasih nyala CPU-nya, tidak nyala lagi layar monitornya, berarti kerusakannya itu terletak di power supply, yang alhamdulillah sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan tutorial kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu musta'an wala ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.